persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa ini. Biarlah setiap kesetiaan kita, kesetiaan Bapak Ibu yang selalu mengikuti Menara Doa ini secara onsite maupun secara online, kita tetap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, iman kita semakin bertumbuh, pengharapan kita selalu baru setiap hari. Dan kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau di tempat pekerjaan. Mari siapkan hati, biar tempat yang ternyaman hari ini adalah tempat terbaik untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memilih setiap kami hamba-hambamu untuk menjadi pengikut-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi hamba-hambamu dan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari demi hari Tuhan mempermudah kami masuk dalam hadirat-Mu. Tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan momen terindah selain kami memuji menyembah Kau di dalam hadirat Tuhan dan di menara doa ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di tempat yang terbaik ya Tuhan. Dan saat hari yang terindah ini, biarlah kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Terima kasih Engkau selalu menyadarkan akan kami, akan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah kerjakan atas kami. Dan kebangkitan-Mu membuat hidup kami berubah, kebangkitan-Mu mengubah keadaan kami. Kebangkitan-Mu membuat yang lemah menjadi kuat. Kebangkitan-Mu menjadi karya terbesar bagi hidup kami. Bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bahwa Tuhan senantiasa hari demi hari membaharui hidup kami. Dan saat hari yang terindah ini, layakkan kami untuk mengangkat tangan kami menyembah nama-Mu. Membawa hati kami dan kerinduan kami bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bahwa kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Sama-sama bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memilih setiap kami. Tuhan menjadikan kami hamba-Mu. Tuhan Kau menjadikan kami hamba-Mu. Tuhan Kau jadikan kami murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap hari Kau jelikan mata kami. Setiap hati kami Kau buka hati kami.
dekat dalam hadirat-Mu. Itu yang kami mau ya Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, hanya tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata.
Bapa yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tak tergantikan dalam hidup kami. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Karya-Mu lebih dari segalanya.
Dan saat ini kami sama-sama Tuhan menundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Baik di ruangan Holy Spirit maupun anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan dengan setia secara online ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, bawa hati kami, hati yang bisa menyembah dan masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, sucikan, kuduskan hati kami. Beri kami rasa haus lapar akan Tuhan. Beri kami ya Tuhan semangat terus memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Biar kami bisa melihat ya Tuhan Engkau, bahwa Tuhan baik, Tuhan baik. Makasih Yesus, makasih untuk semua kebaikan. Oh ya laba, mari buka suaranya, sembah Dia, buka suaranya. Oh ya laba, oh ya laba. Mari kita naikkan nyanyian. Bapa puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari buka suaranya saudara, dengan segenap hati nyanyikan. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan dengar ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan penyembahan kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit,
Tuhan sembuhkan mereka. Mereka anak-anak-Mu yang sedang dalam ketakutan, kesedihan. Biarlah Tuhan berikan mereka iman. Berikan kekuatan. Berikan pengharapan-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan. Aku berdoa di menara doa ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan jawab doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang berdoa secara pribadi. Aku minta Tuhan jawab mereka. Jawab mereka. Tolong mereka Tuhan. Kepada siapa lagi Tuhan kami berseru. Kepada siapa lagi kami berharap. Kalau bukan kepadamu. Kami percaya Tuhan Kau baik. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu buat anak-anak-Mu ya Bapa. Lawat ya Tuhan. Jamah kami semua. Dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana. Dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku. Saya masih mau sharingkan tentang kisah daripada kebangkitan Yesus. Saya berikan judul pewahyuan ya saudara. Kasih di dalam kebangkitan Yesus. Nah, peristiwa daripada kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa yang terbesar dan paling penting ya kan dari apapun yang pernah terjadi di dunia ini. Bahkan saudara di Alkitab sendiri ya kita tahu ada 4 Injil ya. 4 Injil yang namanya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kalau saudara hitung pasalnya dari 4 Injil ini itu ada 89 pasal. 89 pasal. Ya kan? Nah, dari 89 pasal, saudara perhatikan di sini. Hanya ada 4 pasal, saudaraku, hanya ada 4 pasal dari 4 Injil itu saudaraku ya. Ya kan? Yang menulis, ya kan, yang mencatat tentang kelahiran Yesus dan ketika Yesus sampai berusia 12 tahun. Nah, ada 27 pasal dari 89 pasal yang mencatat saudaraku, yang menulis 8 hari terakhir ya kan daripada kehidupan Yesus di dunia ini. Apa artinya di sini? Bahwa Roh Kudus saudaraku, nampaknya sih Roh Kudus itu menekankan ya kan pada pentingnya kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab tanpa kebangkitan Yesus saudaraku tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan. Nah oleh karena itu saudara, Rasul Paulus saudara, dia menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 ya, dia berkata begini, sebab yang sangat penting, memang ini penting banget saudaraku, ya kan, telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ya ialah bahwa Kristus telah mati karena apa? Dosa-dosa kita. Ini penting. Ini berita Injil. Saudaraku, ini berita daripada kekristenan. Kita saudara sebagai para hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah. Saudaraku, ini harus diberitakan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Tentang apa? Kematian Tuhan, penguburan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Ini harus dibicarakan. Ini hal yang sangat penting. Inilah yang mengubah daripada kehidupan daripada manusia. Kita lihat lagi saudaraku, ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kita akan bahas saudara, kita akan melihat tentang kebangkitan Tuhan. Saudara, dia yang ditulis oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 20. Saya ingin melihat saudaraku, ya kan, mau mengajak saudara untuk melihat dan kita akan belajar hari ini satu yang sangat penting untuk perjalanan hidup kita.
Ya kan? Ini hal yang penting saudara, ya kan, renungan ini penting untuk keberhasilan kita. Kalau kita mau jadi makarios, ya kan, berhasil apa? Beruntung, berbahagia. Makarios, saudaraku. Saya ingin beritahu, ini pesan kebangkitan ini luar biasa. Ya kan, dari Yohanes pasal 20. Coba kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. Dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Maria Magdalena pergi ke kubur. Ya, saya sudah tayangkan videonya waktu Jumat Agung ya, kisah ini. Dan ia melihat bahwa apa? Batu telah diambil dari kubur. Awalnya dia lihat batu diambil dari kubur. Ya kan? Ia berlari-lari mendapatkan Simon, dia balik saudara Petrus dan murid yang lain yang dikasih oleh Yesus. Namanya siapa? Yohanes. Ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dari perkataan Maria Magdalena, saudara, kepada Simon Petrus dan Yohanes murid-murid Yesus ini, nampak di sini saudaraku bahwa tidak ada daripada para murid Yesus yang percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya melihat bahwa Maria Magdalena ini memang memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, ya kan? Dia begitu kayaknya dekat lah. Maria Magdalena ini adalah wanita yang sangat dekat sejak perjumpaannya dengan Tuhan yang monumental, saudara. Sejak itu dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin pergi tinggalkan Yesus, ya kan? Lalu tidak berbuat dosa. Dia harus pergi mengikuti Yesus supaya dia bisa tinggalkan dosanya, saudaraku. Dia pergi. Dan rupanya saudara-saudara, catatan ini Maria Magdalena ini orang kaya, perempuan kaya sebenarnya saudara. Sangat kaya. Dan akhirnya dia yang membiayai daripada perjalanan Yesus, pelayanan Yesus, saudaraku Yesus. Jadi dia tuh cuma kenal Yesus, lihat ya, mengenal Yesus, dia mengasihi Yesus. Tetapi dia tidak kenal Yesus secara apa? Dia cuma sebagai manusia, sebagai rabi. Tapi dia belum kenal Yesus ini sebagai Tuhan. Dia mengasihi tapi tidak punya kecerdasan secara rohani untuk ngerti bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dia percaya saudaraku bahwa mayat Yesus itu dicuri. Atau diletakkan ke tempat yang lain. Saudara. Lalu dia lari kan. Kasih tahu kepada Simon Petrus dan Yohanes. Dengan berkata Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kita tidak tahu di mana ia diletakkan. Ada orang yang mindahin. Saudara. Ya jadi dengar kayak gitu saudara, Alkitab jelaskan lagi nih di Injil Yohanes. Kita lihat yuk, Yohanes pasal 3 sampai 5 aja kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain, ya Yohanes, ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, maksudnya Yohanes, berlari lebih cepat daripada Petrus. Ya kita tahulah Yohanes masih lebih muda umurnya saudaraku daripada Petrus. Jadi dia sampai duluan sehingga sampai lebih dulu dikubur. Nah, perhatikan ayat yang kelima saudara. Ya kan? Ia menjenguk ke dalam. Menjenguk saudara. Nengok aja gitu kan. Saudara tahu kubur Yesus tuh bukan kubur yang di bawah. Tapi dalam bentuk apa? Goa. Itu ada pintu kecil. Saudara dia membungkuk dia cuma nengok gitu lihat. Saudara lihat aja gitu. Ya kan? Ia menjenguk ke dalam. Dan apa saudara? Melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Nah, saya ingin bahas kata melihat. Saudaraku. Nah, di dalam kisah Petrus dan Yohanes. Ya, kita melihat bahwa Injil Yohanes ini menggunakan 3 kata Yunani yang berbeda. Untuk melihat. Melihat, saudaraku. Nah, kalau kita bisa mengerti perbedaannya ini, saudara, kita ini akan diberkati oleh pengertian firman Tuhan ini. Katakan amin. Nah,
Jadi saya akan bagikan tentang 3 level melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lihat sini saudara. Yang pertama dari ayat-ayat ini saudara ya. Yang pertama, Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur. Nah ini Yohanes 20 ayat 5 saudaraku. Kata melihat yang pertama ini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata apa? Blepo. Katakan sama dengan saya atau tulis di live chat. Blepo. 1, 2, 3. Blepo. Apa artinya blepo? Blepo ini melihat saudara dengan mata jasmani. Ya lihat aja gitu. Kayak saudara sekarang lihat saya. Itu blepo. Blepo. Setiap kita kalau mata kita masih normal, itu blepo. Lihat blepo. Itu dia. Pertama Yohanes melihat, ya kan, kain kapan itu blepo. Waktu lihat kain kapan. Yang kedua, kita lihat lagi Simon Petrus. Dia menyusul Yohanes dan Simon saudara enggak di pintu, enggak di luar, karena Yohanes awalnya dia melihatnya dari luar, saudara. Nengok lihat gitu. Tapi Simon Petrus masuk ke dalam kubur itu, saudaraku, ya kan? Dan ia melihat kain kapan terletak di tanah, ya. Ayat 6 dan 7 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang 7, baca lagi keras. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kata melihat yang kedua, saudaraku, yang dimana Simon Petrus melihat ini, saudara dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata theoreo. Theoreo. Dimana kalau kita dapetin kata dalam bahasa Indonesia itu kata apa? Teori. Teori saudara. Jadi theoreo ya ini artinya melihat dengan pikiran, dengan penalaran. Saudaraku, maksudnya begini. Simon Petrus dia melihat sambil berteori, ya kan? Sambil memikir gitu, ya kan? Kenapa kok mayat Yesus kok tidak ada? Ya kan? Kok yang ada cuma kain kafan, kain peluh. Kalau memang kan informasi kan dari Maria Magdalena dicuri, pencuri. Ya. Jika ada pencuri, kenapa kok pencuri meninggalkan kain kafan? Saudara tahu gak kain kafan Yesus itu? Harganya sangat mahal. Yang kapanin tuh orang sangat kaya. Siapa namanya? Yusuf Arimatea. Sebelum dia dikapani, Yesus tuh dikasih minyak. Saudaraku, mur. Oleh siapa? Nikodemus. Yang saya sudah hitung nilainya berapa? 2,85 triliun. 30 kilo minyak mur. Harga di Tokopedia minyak mur. Saudaraku, ya kan? Cuman 10 mili aja itu 800.000. Dia 30 kilo. Itu kan. Saudara bisa bayangkan ini. Mestinya kalau pencuri, ini ya, Simon ini mikir dong. Kalau dia ngapain? Kalau mau maling, kenapa maling mayat? Kenapa nggak maling bajunya bisa jual mahal? Itu terus saudaraku. Terus kalau maling, harusnya kan buru-buru dong, lari. Tapi kok harus dilipat, digulung? Saudara, ya kan? Kain kapan ini kan digulung, rapi, ditaruh. Jadi kata melihat yang kedua, saudara, theoreo. Ini masih lebih baik daripada blepo. Lihat, tapi nggak mikirin apa-apa. Tapi kalau lihat, terus mikir, menganalisa. Ini jauh lebih bagus. Saya berpikir gini saudaraku. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang sukses ya. Jangan cuma ada banyak orang lihat tapi dia nggak ngelihat. Kayak Yesus, kamu tuh melihat tapi nggak lihat. Ya kan saudara? Tuhan tuh mau saudara,
kita benar-benar melihat dan memperhatikan. Nah ini, saya mau kasih tahu, orang-orang yang berhasil membuat penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia, itu orang-orang yang melihat bukan cuman dengan blepo, tapi mereka melihat dengan yang cuma lihat mata jasmani aja. Tetapi mereka yang melihat dengan apa? Teoreo. Contoh, saudaraku, saya yakin saudara, semua orang pernah lihat nyamuk. Saudara pernah lihat nyamuk enggak? Pernah lihat nyamuk. Tapi ada satu orang, dia nggak lihat nyamuk sebagai apa namanya hama pada waktu itu, yang bisa mendatangkan apa penyakit demam berdarah. Tetapi dia bisa melihat nyamuk sebagai satu keuntungan buat dia. Itu namanya apa? Dia sedang apa? Melihat dengan apa? Teoreo. Nyamuk ini matinya pakai apa ya? Wasep. Kalau dia asep, nyamuk tuh enggak ada. Lalu dia bikin obat nyamuk. Ya kan cara obat nyamuk diasep awalnya. Lalu ada penemuan lagi lewat kimia. Terus. Kita bisa punya lampu terang. Itu karena ada orang yang pernah berpikir. Saudara pernah nggak lihat hidup seperti lihat di rumah, keadaan rumah, dalam bekerja. Saudara kan mengalami yang namanya pekerjaan itu makin mengalami peningkatan prestasi, produktivitas. Itu kalau cuma lihatnya secara blepo, nggak ada kemajuan. Hidup kita nggak ada peningkatan. Harus meningkat, saudaraku. Lihat kita seperti Simon Petrus. Lihat, mikir. Tetapi ini nggak cukup. Ini aja udah hebat, saudaraku. Saudara udah bisa punya segala macam ini dengan penglihatan seperti ini. Tapi ada yang ketiga. Ini yang namanya, saudara. Kalau saudara bisa melihat, ya kan, dengan level yang ketiga. Ini yang bicara tentang saudara akan mengerjakan, dapat berhasil mengerjakan jauh lebih banyak daripada batas kemampuan saudara. Melampaui batas kemampuan saudara. Saudara bisa mendapatkan sesuatu yang tidak layak saudara bisa dapatkan. Kalau saudara bisa punya penglihatan yang ketiga. Apa namanya? Saya akan ajak saudara untuk lihat yang ketiga ini. Ya, Yohanes masuk. Tadinya dia dari luar, Yohanes masuk dalam kubur, ia melihat kain kapan dan apa? Percaya. Saudara, ya kan? Ayo kita baca ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah juga murid yang lain. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Saudaraku, murid yang ini Yohanes. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu, perhatikan, mereka para murid belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu kayak ketutup gitu saudara. Tapi saudara pada waktu dia masuk dalam kubur, Yohanes tiba-tiba dia melihat lalu percaya. Jadi artinya Yohanes adalah murid Yesus yang pertama yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah sekarang kata melihat yang ketiga dalam bahasa Yunaninya itu saya cek saudaraku di dalam ini Alkitab. Saya punya Alkitab New King James Version. Kalau saya pencet kata saw atau lihat itu keluar tuh saudara. Kata-kata Yunaninya. Lalu nanti dijelaskan ini tuh apa. Itu dari situ saya dapetin. Saya lihatnya. Itu disebut katanya horao. Kadang-kadang ada disebutnya edeo. Saudaraku. Horao. Jadi horao ini gini saudara. Ya kan melihat bukan hanya dengan mata jasmani. Jadi horao ini udah tingkat levelnya tuh level 3. Dia lihat dengan mata jasmani. Dia lihat dengan penalaran. Tetapi saudaraku, dia pun bisa melihat dengan apa? Pewahyuan. Ini semua diilhamkan oleh siapa? Roh Kudus. Ini adalah karya Roh Kudus. Saudaraku. Nah makanya kita melihat bahwa Maria Magdalena
wanita pertama, perempuan pertama yang melihat Yesus. Ya kan? Petrus, orang pertama yang lihat Yesus bangkit. Tapi Yohanes adalah orang pertama yang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena dia melihat dengan pewahyuan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dapatkan pewahyuan, saudara akan mudah percaya akan Tuhan, akan firman Tuhan. Dan dari situlah aliran berkat Tuhan akan masuk dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Roma 10:9 katakan begini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak cukup mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, berhenti di situ, saudara belum diselamatkan. Harus percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, baru itu diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Harus ada mulutnya. Oleh karena itu, untuk bisa percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu perlu apa saudara? Pewahyuan. Pewahyuan. Yang ngerti katakan amin. Saya ingin jelaskan lagi tentang Maria Magdalena. Saudara, ya. Maria Magdalena itu mengenal Yesus sebagai manusia aja. Sebagai rabi, sebagai guru. Dia belum kenal. Kadang gini ya. Di antara wanita yang lain, sudah Maria Magdalena itu cukup dekat dengan Yesus. Bahkan ada pemikiran yang konyol bahwa Yesus selingkuh dengan Maria Magdalena. Yang Da Vinci Code itu tuh sesat banget. Tetapi saya mau bahasnya gini. Kedekatan Maria Magdalena dengan Yesus secara fisik. Itu seperti kayak membutakan mata dia. Bahwa Yesus sebenarnya itu Tuhan. Dia aja perlakukan Yesus sebagai manusia. Coba saudara lihat sini. Dia baik. Dia layani. Saya juga berpikir gini saudara. Ini saya mau ingetin hati-hati. Ada orang-orang yang menjadi wakil Tuhan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kita. Saudaraku. Ya kan? Jangan sampai kita melihat dia hanya sekedar dia manusia biasa. Hanya sebagai teman lah. Allah aku tahu lah dia siapa. Saudara gak akan pernah dapetin blessing. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu nyambut orang ini sebagai nabi, kamu akan dapat upah nabi. Kamu lihat dia nabi, kamu dapat upah nabi. Saya sangat ngerti ini, maksud saya, katakan amin. Kalau kamu lihat dia, alah dia mau di bawah kita. Kita gak dapat apa-apa dari orang itu. Kalau kita lihat orang tua kita, saudaraku, hanya sebagai dia gak ada pendidikannya. Kita gak hormati orang tua kita. Kita gak hargai dia. Kita ngomong kasar, kita anggap dia biasa aja. Kita tidak pernah melihat dia sebagai saluran berkat. Yang Tuhan mau alirkan, berkat Tuhan dialirkan lewat orang tua. Dengan doa-doa dia. Lewat upaya dia dari masih kecil merawat kita. Ini hati-hati kita akan kehilangan berkatnya. Katakan amin. Begitu pula dengan hubungan kita dengan mungkin kita dekat dengan seorang hamba Tuhan. Saudara, saking dekatnya sampai kita gak pernah lihat lagi dia. Bahwa Allah punya karunia atas hidup dia untuk berkati kita. Nah makanya saudara saya melihat ya. Orang-orang yang bisa melihat manusia itu sebagai hamba Tuhan. Yang punya karunia. Mereka-mereka inilah yang sering kali ketika minta didoakan. Mujizat itu bisa terjadi. Berkat Tuhan itu bisa terjadi. Saya bisa mengerti ini maksud saya. Sini katakan amin. Nah ini yang ini kan. Tapi ya Tuhan itu tetap Tuhan ya. Ya kan? Dia Allah yang begitu baik. Dia ngerti. Walaupun Maria melihat Yesus sebagai manusia. Dalam prosesnya. Ya kan? Tuhan bekerja. Sehingga Maria bisa melihat Yesus itu adalah Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 20 ayat 15.
Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, apa? "Rabuni." Artinya guru, dia panggil guru, bukan Tuhan. Karena dia tahu Yesus itu adalah ya manusia dia. Karena dia lihat Yesus terakhir kali Maria Magdalena bersama Maria ibu Yesus dan Salome. Itu ngeliatinnya sama dengan Yohanes. Lihat Yesus dalam keadaan tubuhnya hancur. Habis dicambuk luar biasa. Dia melihat Yesus tergantung di salib dan mati. Itu pemikirannya Maria. Guru saya sudah mati, selesai sudah. Saudaraku, tapi Yesus itu luar biasa. Saudaraku, ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ketika Yesus panggil ibu, Yesus sedang mau bicara tentang aku ini adalah penciptamu. Ketika dia panggil Maria, dia sedang mau bicara tentang apa saudara? Aku adalah gembalamu. Kamu adalah dombaku. Jadi dia bilang, Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Aku akan balik. Saudaraku Kristus. Di dalam ayat 18. Setelah Maria bertemu dengan Yesus. Alkitab ayat 18. Ini penting nih. Ini karya Roh Kudus luar biasa. Langsung bekerja. Ya, Maria langsung berubah. Kita akan baca sama-sama ayat 18-nya. 1, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Aku telah melihat apa? Rabi, guru? Bukan, Tuhan. Kata melihat daripada kata melihat dalam bahasa Yunani ini. Itu kan blepo. Bukan theoreo. Tapi apa saudara? Horau. Dia lihat dengan pewahyuan. Yesus bukan manusia lagi. Yesus, aku sudah lihat Tuhan. Dia gak bilang guru. Dia gak bilang rabi. Apa yang menyebabkan Yudas Iskariot kok gak kuat dan menolak bisikan iblis untuk mengkhianati Yesus? Lalu setelah dia mengkhianati, dia pikir, aduh aku salah orang. Salah ambil keputusan, nyesel, menghukum diri sendiri. Kok dia gak punya kuasa untuk kembali ke Tuhan, bertobat seperti Petrus. Malah dia mati bunuh diri. Karena Yudas gak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak pernah dicatat Yudas ngomong, engkau Tuhan. Dia cuma ngomong apa? Rabi. Coba lihat Yesus itu manusia. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya kan, belum mendapatkan pewahyuan yang kuat. Ini Yesus, ini Tuhan yang bangkit dari kematian. Iman kita tuh mudah digoyahkan. Katakan amin. Nah ini dia saudaraku. Saya ingin saudara bisa melihat hal ini. Ya kan, saudara bisa mengerti ini. Saya berdoa lewat khotbah hari ini. Ya kan, saudara terdorong untuk kenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara bisa kenali Tuhan. Karena kalau saudara bisa kenali Tuhan lebih dalam. Ya kan, tujuan untuk apa? Saudara bisa mengenali. Ya kan, ketika Tuhan ingin menyatakan hal-hal yang besar, yang dahsyat dalam hidup saudara. Ya kan saudara? Saudara bisa percaya karena engkau Tuhan. Engkau sanggup lakukan apapun. Katakan amin saudara. Ini penting. Karena pewahyuan pribadi ini penting. Harus meningkat pewahyuan kita akan siapa itu Tuhan. Oleh karena itu untuk bisa sampai ke level melihat dengan pewahyuan. Saudara dan saya harus lebih sering
Duduk diam dan tenang. Yang jiwa ini tenang, batin tuh tenang. Jangan penuh dengan rasa bersalah. Rasa takut. Rasa marah, kecewa. Ini yang bikin berisik saudaraku. Berisik di sini, di sini. Saudara harus belajar untuk lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita tenang, dengar baik saudaraku, ya kan? Kita membiasakan diri saat teduh, tenang, muji, nyembah, lihat, baca pelan-pelan firman. Nanti di dalam kehidupan sehari-hari, saudara lihat dengan mata. Bukan cuman belepo. Tapi saudara bisa dengan berpikir dengan cara Yesus berpikir. Ketika saudara mulai mikirkan sesuai dengan firman, maka Roh Kudus akan buka, naik, meningkatkan. Jadi melihat dengan apa? Pewahyuan. Katakan amin. Kalau kita baca di Lukas pasal 6 ayat 18 sampai 19. Kita bisa tanya gini, kenapa kok begitu banyak orang, ya kan, ketika dia dengar ada Yesus, mereka semua berbondong-bondong datang, bawa semua orang sakit, bawa orang semua terikat dengan setan. Alkitab katakan semua yang dirasuk oleh roh jahat, semuanya disembuhkan. Semua yang sakit, semua disembuhkan. Kalau saudara baca. Apa yang menyebabkan mereka menerima kesembuhan? Semua disembuhkan. Karena mereka bisa lihat Yesus itu penyembuh. Bukan sebagai manusia rabi biasa. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Kalau saudara bisa melihat pendeta saudara adalah seorang manusia yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat saudara. Ketika saudara mulai mendengarkan apa yang dia ajarkan, dinasehati, saudara terima semua doanya, maka berkat Tuhan akan datang ke saudara. Tapi kalau saudara tiap hari ngatain pendeta, jelekin pendeta saudara sendiri, dia mau doa puasa sampai 400 hari, 400 malam, tetap gak ada berkat yang datang. Bukan 40 hari lagi. Biasa kan 40 hari. Ya kali 10 lah maksudnya kan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Kita doa-doa minta supaya udah kerja keras supaya berhasil. Tapi tiap hari ngatain mama, ngatain papa. Ngatain orang tua. Ini kan orang yang ditunjuk Tuhan untuk mengalirkan berkat buat kita. Gak bisa, saudara. Mengapa kok perwira Kapernaum? Dia bisa ngomong gini, oke, jangan. Dia cegah Yesus untuk datang ke rumah dia. Saya gak layak buat terima Yesus. Saya ini siapa lah? Saya ini orang kafir. Saya pun gak layak untuk datang kepada Yesus. Saya gak layak. Coba kasih tahu Yesus, katakan sepatah kata saja. Hambaku ini yang sakit, hampir mati. Dia sembuh. Apa yang membuat dia bisa gitu? Kan dia bisa melihat dengan apa? Pewahyuan. Bukan berteori, bukan lihat seperti Allah. Itu orang Yahudi biasa lah yang ngajar-ngajar Taurat. Dia gak lihat seperti itu. Itulah yang membuat saudara khusus si perwira Kapernaum mendapatkan berkat kesembuhan untuk hambanya. Yang ngerti katakan amin. Kita lihat orang Nazaret. Seorang Nazaret. Alkitab katakan orang Nazaret kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Alkitab karena ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di situ. Katakan amin. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bisa lakukan mujizat. Karena dia kenal Yesus itu. Mamanya kenal, saudaranya kenal. Dia orang biasa. Aku tahu kecilannya dia. Ketika saudara berkata seperti itu. Kepada orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk memberkati saudara. Saudara akan kehilangan berkat itu. Makanya kenapa kekristenan saudara. Alkitab sudah mengajarkan pentingnya iman dan rasa hormat. Saudara berkata aku punya iman tapi gak punya rasa hormat. Kosong. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Orang yang beriman pasti dia orang yang punya rasa hormat dan menghargai orang. Ajar anak kita. Saudara, ajar orang-orang di bawah kita. Supaya dia tetap diberkati.
Dengan cara apa? Belajar hormati. Dengan kita hormati dia. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Ya. Saya mau kasih tahu lagi, contoh lagi saudara. Ini sama-sama udah babak belur. Tiga-tiganya babak belur. Yesus sudah babak belur habis. Si penjahat yang satu juga babak belur. Yang kanan nih babak belur. Tiga-tiga akan mati nih. Gak nyampe sejam lagi mati tiga-tiga langsung. Tapi yang satu saudara, ngatasi rasa takut akan kematian. Dia hujat Yesus, dia ejek Yesus. Untuk nutupin rasa takut, biasanya orang tuh tunjukin. Saudaraku, segalanya. Saudara, karena dia pikirnya sama Yesus sama dia. Kalau orang udah disalib, pasti ada bukti yang sah. Semua kan namanya orang masuk penjara pasti ada udah ini kan bukti yang sah. Padahal enggak. Tapi yang kanan sebelahnya, dia bisa dapetin, dia bisa melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Dia dapat melihat bukan cuma belepo, bukan teoreo, tapi horao. Dengan pewahyuan dilihat. Ini bukan manusia biasa, ini raja. Makanya diberkati Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Saudara, yang membedakan kita dengan yang lain, itu adalah apa saudara? Bagaimana kita melihat, lalu berpikir. Katakan amin saudara. Pertama kita melihat dengan mata jasmani. Meningkat lagi kita melihat dengan mata pikiran. Yang ketiga meningkat dengan mata hati. Makanya saya tutup dengan ayat ini saudara. Efesus 1 ayat 17 sampai 20. Ini doa daripada Rasul Paulus. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ini karya Roh Kudus. R-nya besar saudara. Ini Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus yang memberikan hikmat. Dan Roh Kudus yang memberikan wahyu. Wahyu itu gini saudara. Wahyu itu sesuatu yang kayak visi yang besar. Ya kan? Kamu akan jadi ini. Tapi bagaimana jadi ininya? Itu perlu apa? Hikmat. Bisa ngerti? Terus melangkahnya perlu pengertian. Itu semua karya Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Dia bilang dia minta, dia doa. Ini harus didoakan. Kemampuan melihat dengan pewahyuan. Kemampuan melihat dengan penalaran. Itu perlu dilatih dengan apa? Berdoa dan berharap. Terus berpikir. Kita terus baca kebenaran firman. Dengar pengajaran-pengajaran firman seperti ini. Katakan amin saudara. Ayat 18 kita baca sama. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Katakan amin. Ya kan? Saya yakin apabila kita yang terbatas. Kita memiliki perintah firman Tuhan yang tidak terbatas. Maka kita yang terbatas dapat menjadi dan melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Karena ada kuasa di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini perlu doa minta. Doa tiap hari minta. Aku bisa melihat Tuhan. Ya kan, daripada apa yang ada sekarang. Aku bisa melihat orang-orang tertentu ini. Katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Setiap hari Engkau mengajar kami. Untuk makin dekat, makin kenal. Ya Tuhan akan Engkau. Kami mau ya Tuhan melihat Engkau sebagai penyembuh. Ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kuasa penyembuhan, kesembuhan itu bekerja dalam hidup kami. Kami mau melihat Engkau Yesus Tuhan. Yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah kebenaranku. Tuhan Yesus aku berdoa. Terus buka mata hati kami. Untuk bisa kenal siapa Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ampuni kami. Ya Tuhan, kami ingin belajar untuk terus ya Tuhan menjadi orang-orang yang cerdas secara rohani. Tuhan urapi kami, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan, yang mendukung daripada pelayanan menara doa ini. Gereja ini ya Tuhan, Kau berkati berlipat kali ganda buat mereka. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau buka mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan ya Tuhan dari-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan yang ada dalam diri kami, yang membangkitkan Yesus dari orang mati, bekerja ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kehebatan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus sudah. Dan ku ingin mengenal-Mu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum, makan dalam nama Yesus. Maka cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.